Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsanti Emadita. Saya residen Orto FKG UGM angkatan 2021. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah genetika. Dan saya mengambil jurnal dengan judul besar Amelogenesis Imperfecta. Jadi, jurnal case report yang saya ambil, yang saya review, adalah dengan judul yaitu Amelogenesis Imperfecta for Case Reports yang ditulis oleh sejawat kita dari India. Di sini akan membahas 4 kasus khusus yang ditemukan oleh sejawat kita dari India mengenai kejadian Amelogenesis Imperfecta, penampakan klinisnya, dan bagaimana perjalanannya secara genetika. Sebagai pendahuluan, jadi amelogenesis imperfecta adalah suatu kelompok penyakit yang mengenai pada enamel atau email gigi, baik secara kualitas maupun kuantitas, dan berhubungan dengan malformasi mahkota dan densitas enamel yang abnormal. Penampakannya bergantung pada klinis, radiografis, dan penampakan histologis dari defek enamel dan pola pewarisannya. Amelogenesis imperfecta sendiri terbagi atas 4 kategori, yaitu yang pertama, kategori hipoplastik dapat terwariskan secara autosomal dominan atau autosomal resesif atau X-linked dominan, yaitu sebanyak 60-73% dari kasus. Kemudian kategori kedua adalah kategori hypocalcified, yaitu dapat terjadi secara autosomal dominan atau autosomal resesif yang terjadi pada 7% kasus. Kemudian yang ketiga adalah tipe hipomaturasi yang terjadi pada 20-40% kasus dan diwariskan secara autosomal resesif atau X-linked resesif atau autosomal dominan. Dan tipe yang keempat adalah tipe hypoplastic maturation type, yaitu gabungan dari 2 tipe, tidak disebutkan dalam literatur ini berapa persen terjadinya. Nah, kita akan membahas 4 case report sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pasien berusia 17 tahun laki-laki mengeluhkan diskolorasi berwarna kekuningan sejak usia 8 atau 9 tahun. Dan pada riwayat historinya terjadi diskolorasi sudah sejak fase gigi susu. Dan pada seluruh gigi anterior dan posterior terjadi diskolorasi berwarna kecoklatan dengan atrisi pada gigi posterior. Diagnosis finalnya adalah hypoplastic amelogenesis imperfecta. Case yang kedua adalah laki-laki usia 12 tahun dengan terjadi diskolorasi sejak usia 4-5 tahun. Pada pemeriksaan terdapat diskolorasi berwarna kecoklatan pada gigi 21, 11, 36, dan 46 dengan chalky white discoloration atau diskolorasi berwarna putih opak seperti kapur pada semua gigi yang lain. Dan terjadi pada gigi 33, 34, 43, dan 44 terdapat dentin yang terekspos dan diagnosisnya adalah hypomaturation amelogenesis imperfecta. Case ketiga adalah seorang perempuan berusia 22 tahun dengan keluhan diskolorasi kekuningan sejak usia 12-13 tahun. Pada anamnesa terdapat diskolorasi pada gigi anterior gigi susu dan pada gigi posterior atas dan bawah terdapat pewarnaan berwarna kuning kecoklatan dengan atrisi dan diagnosis finalnya adalah hypoplastic amelogenesis imperfecta. Kasus yang keempat adalah kasus laki-laki berusia 14 tahun dengan komplain diskolorasi pada gigi sejak usia 5-6 tahun. Pada past dental history terdapat pewarnaan pada gigi susu
sedangkan pada gigi anterior dan posterior terdapat pewarnaan berwarna kecoklatan dan tinggi mahkota yang berkurang pada semua gigi. Pada pemeriksaan, konsistensi enamel dan dentin keras, dan diagnosis finalnya adalah amelogenesis imperfecta hypomaturation type. Ya, untuk diskusinya, jadi pada saat fase organogenesis atau pembentukan organ, pada enamel itu terjadi transisi dari jaringan yang tadinya lembut dan lunak ke jaringan yang keras. Nah, pada fase-fase itu terjadi devoid dari protein. Komposisi final dari enamel adalah suatu refleksi dari aktivitas secara molekuler dan seluler yang terjadi pada fase genesis atau pembentukannya itu. Apabila terjadi deviasi dari proses ini, maka dapat terjadi amelogenesis imperfecta. Nah, apa sih deviasi itu? Deviasi itu termasuk apa saja? Bisa termasuk mutasi atau alteration atau gangguan pada gen-gen sebagai berikut, yaitu gen-gen yang mengencoding spesifik enamel protein tertentu. Contohnya, enamelin gene atau disingkat ENAM. Yang kedua, amelogenin gen X yang disingkat AMELX. Yang ketiga adalah kallikrein-4 gene atau disingkat KLK4. Yang keempat adalah matrix metaloproteinase 20 gene atau yang disingkat jadi MMP20. Dan yang kelima adalah distalless homeobox 3 gene atau disingkat menjadi DLX3 yang berhubungan dengan amelogenesis imperfecta. Pada penelitian menunjukkan bahwa amelogenesis imperfecta adalah suatu penyakit yang bersifat keturunan secara familial dan dapat diwariskan secara autosomal dominan, autosomal resesif, atau X-linked dominan dan X-linked resesif. Nah, meskipun gigi susu dan gigi permanen terkena juga dalam amelogenesis imperfecta ini, biasanya lebih sering terjadi pada gigi incisor atau gigi seri atau gigi anterior dan pada gigi molar pertama dari rahang atas dan rahang bawah. Nah, berdasarkan dari banyak penelitian tentang amelogenesis imperfecta, ditemukan juga bahwa keluhan-keluhan lain itu terjadi di luar keluhan tentang enamelnya, seperti yang pertama, delayed tooth eruption, jadi gigi itu tumbuh tetapi terlambat dari waktunya. Kemudian yang kedua, taurodontism. Yang ketiga, pulval calcification. Yang keempat, dentin dysplasia. Yang kelima, root and crown resorption. Yang keenam, hypercementosis. Dan yang terakhir adalah root malformation. Maloklusi dan gingivitis juga ditemukan pada pasien dengan amelogenesis imperfecta. Nah, keluhan-keluhan mulut yang berhubungan dengan amelogenesis imperfecta, contohnya adalah seperti keluhan-keluhan dari penampilan yang tidak estetik, kemudian keluhan lain adalah kehilangan struktur gigi dengan cepat dan banyak, kemudian terjadinya sensitivitas pada gigi, dan kehilangan dimensi vertikal dari gigi tersebut. Rencana perawatan pada pasien dengan amelogenesis imperfecta, kita perlu memikirkan dari berbagai macam faktor, contohnya usia, sosioekonomi, tipe, dan keparahan, dan kita perlu memikirkan waktu perawatan yang tepat. Contoh perawatannya meliputi penghilangan stain, mengurangi sensitivitas, dan kita perlu memperhatikan estetik dan fungsinya dengan merestorasi gigi tersebut. Baik, inilah referensi yang saya ambil. Dari referensi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak.